Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Anggi Puspayanti dengan NIM 140 dan saya sendiri Kalista Dinar Selviani dengan NIM 105 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang website. Teknologi informasi dari waktu ke waktu terus berkembang, memberikan pengaruh cukup besar terhadap organisasi maupun individu. Perkembangan teknologi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi semua pengguna. Komputasi distribusi adalah salah satu teknologi informasi yang dapat melakukan komputasi pada banyak mesin dan dimanfaatkan oleh banyak mesin. Komputasi distribusi ditemukan setelah adanya teknologi web. Penemu situs web adalah Sir Timothy John Tim Berners-Lee. Situs web yang tersambung dengan jaringan pertama kali muncul pada tahun 1991. Tujuan dari tim ketika merancang situs web adalah untuk mempermudahkan pertukaran dan memperbarui informasi pada sesama peneliti di tempat ia bekerja. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang website 1.0. Website atau web 1.0 merupakan World Wide Web pertama kali yang diperkenalkan dan merupakan suatu awal revolusi baru di dunia internet pada saat itu. Web 1.0 merupakan teknologi awal dari sebuah website. Teknologi ini masih statis karena antara pembuat website dan penikmat website hanya terjadi komunikasi satu arah, di mana pembuat sebagai pemberi informasi dan penikmat hanya sebagai pembaca. Aktivitas ini hanya sebatas mencari atau searching. Halaman pada web masih terkesan biasa, bahasa yang digunakan juga masih biasa berupa HTML saja. Ada yang menyebut web 1.0 ini sebagai www yang banyak digunakan dalam situs web yang bersifat personal. Perkembangan website 1.0 ini kira-kira terjadi pada tahun 1991 hingga tahun 2004. Selanjutnya, website 1.0 memiliki beberapa fitur, antara lain yang pertama, halaman yang bersifat statis, bukan dinamis. Yang kedua, mulai menggunakan TCP sebagai cara standar untuk memformat paket dan IP sebagai standar pengalamatan komputer. Yang ketiga, penggunaan framesheet. Yang keempat, menjadi modular dengan elemen bentuk HTML yang dirender dan disusun menggunakan kisi tabel. Yang terakhir ada jaringan yang dibuat melalui panggilan telepon yang dilakukan ke jaringan oleh modem. Selanjutnya ada kelebihan website 1.0. Yang pertama, website 1.0 adalah awal dari World Wide Web atau WWW. Yang kedua, web 1.0 menyediakan akses tunggal, jadi tidak ada satu pun terkecuali pembuatnya yang dapat menambahkan konten lain. Yang ketiga, kemudahan pengguna untuk berbagi informasi. Dengan beberapa klik, pengguna dapat dengan mudah menggunakan, memperbarui, dan juga berbagi informasi. Yang terakhir, ada peningkatan daya jual. Pemilik bisnis juga dapat mempromosikan produknya secara online dan meningkatkan daya jual melalui kampanye iklan yang interaktif. Selanjutnya ada kekurangan website 1.0. Yang pertama, ada hanya memungkinkan komunikasi satu arah dari pencipta ke pengguna. Yang kedua, sebuah portal informasi tanpa interaktivitas dan partisipasi dari pengguna. Yang kedua, ada resiko kelemahan cyber. Meningkatnya kolaborasi online yang hadir dengan web
2.0 menempatkan pengguna pada peningkatan risiko mengunduh virus dan adware berbahaya. Yang terakhir ada informasi yang berlebihan, di mana Web 2.0 adalah lautan informasi yang terus berkembang. Selanjutnya, kita memasuki materi tentang website 2.0. Website 2.0 adalah buzzword terbaru di dunia internet. Web 2.0 merupakan perbaikan dari website sebelumnya, yaitu Web 1.0. Berbagai inovasi dan juga fitur-fitur baru yang muncul di dunia web membawa suatu pandangan baru tentang jenis situs web atau aplikasi web yang disebut dengan Web 2.0 ini. Web 2.0 memiliki keuntungan yaitu memungkinkan pengguna internet dapat melihat konten pada suatu website tanpa harus berkunjung ke alamat situs yang bersangkutan. Web 2.0 juga mampu melakukan aktivitas drag and drop, autocomplete, chat, dan voice seperti pada layaknya aplikasi desktop. Bahkan berlaku seperti sistem operasi dengan menggunakan dukungan Ajax atau berbagai plugin atau API yang ada di internet. Sifat dari website 2.0 adalah read-write. Web 2.0 mempunyai kelebihan di mana interaksi sosial di dunia maya sudah menjadi kebutuhan, sehingga pada era Web 2.0 memiliki beberapa ciri yang mencolok, yaitu share, collaborate, dan juga exploit. Di era 2.0 sekarang, penggunaan web untuk berbagi, pertemanan, kolaborasi menjadi sesuatu hal yang penting. Selanjutnya, ciri-ciri Web 2.0. Yang pertama, web sebagai platform. Yang kedua, web menyediakan suatu wadah pengetahuan. Yang ketiga, aplikasi web ini akan terupdate secara terus-menerus. Dan yang terakhir, model pemrogramannya ringan. Selanjutnya, fitur pada website 2.0. Yang pertama ada konten buatan pengguna. Platform Web 2.0 mendorong pengguna untuk membuat dan berbagi konten seperti postingan blog, video, dan juga pembaruan media sosial. Yang kedua, pengalaman pengguna yang kaya. Web 2.0 berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna dengan memanfaatkan teknologi seperti AJAX atau Asynchronous JavaScript dan XML. Yang ketiga, ada media sosial. Web 2.0 memperkenalkan platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk terhubung, berinteraksi, dan berbagi konten dengan orang lain. Contohnya termasuk Facebook, Twitter, YouTube, dan memfasilitasi partisipasi pengguna dan keterlibatan sosial. Selanjutnya, kelebihan dari website 2.0. Yang pertama, pencarian informasi secara gratis. Yang kedua, konten yang dinamis. Yang ketiga, kemudahan berbagi informasi. Dan yang terakhir, berbagai macam informasi dalam satu klik. Selanjutnya dari website 2.0 ya ini ada kekurangan. Yang pertama, resiko penipuan dan juga spam. Kedua, keamanan dikompromikan karena pengguna web 2.0 berada di bawah kekuasaan perusahaan teknologi yang besar. Yang ketiga, manfaat ekonomi hanya terbatas pada perusahaan teknologi besar meskipun konten yang diperkenalkan di www sebagian besar dihasilkan oleh pengguna. Dan yang terakhir, risiko mendapatkan informasi yang salah karena variasi kebenaran dan juga volume terlalu besar. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengertian dari website 3.0. Website 3.0 adalah generasi ketiga dari internet berbasis web. Salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tahap evolusioner dari web
2.0, konsep Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001, mengingat bahwa teknis dan sosial dalam mengidentifikasi kemungkinan kedua istilah ini belum sepenuhnya menyadari sifat mendefinisikan Web 3.0 sangat spekulatif. Next. Selanjutnya ada fitur dan teknologi dari website 3.0. Yang pertama ada web semantik. Menurut Berners-Lee, memungkinkan komputer untuk menganalisis banyak data dari web yang mencakup konten, transaksi, dan hubungan antara orang-orang. Yang kedua ada kecerdasan buatan. Karena mesin web 3.0 dapat membaca dan menguraikan makna dan emosi yang disampaikan oleh sekumpulan data, mesin tersebut menghasilkan mesin yang cerdas. Yang ketiga, ubiquitas. Ubiquitas berada atau memiliki kapasitas untuk berada di mana-mana, terutama pada waktu yang sama, dengan kata lain ada di mana-mana. Selanjutnya, beberapa teknologi di Web 3.0. Yang pertama ada SOAP, atau Simple Object Access Protocol, adalah standar untuk bertukar pesan-pesan berbasis XML melalui jaringan komputer atau sebuah jalan untuk program yang berjalan pada suatu sistem operasi OS yang sama maupun berbeda dengan menggunakan HTTP dan XML sebagai mekanisme untuk pertukaran data. Yang kedua ada REST atau Representational State Transfer atau transfer keadaan representasi adalah suatu gaya arsitektur perangkat lunak yang dapat mendistribusikan sistem hipermedia seperti WWW. Yang ketiga ada WSDL. Format XML diterbitkan untuk menerangkan web service. Yang terakhir ada WDDX atau Web Distribute Data Exchange. Mekanisme pertukaran data dari lingkup yang berbeda. Next. Selanjutnya ada kelebihan dari website 3.0. Yang pertama ada peningkatan keamanan karena distribusi, desentralisasi, dan penggunaan teknologi blockchain. Yang kedua ada mengurangi ketergantungan pada perusahaan teknologi besar. Yang ketiga, data dapat dioperasikan di berbagai platform dan perangkat IoT. Next. Selanjutnya ada kekurangan dari website 3.0. Yang pertama, pendatang baru mungkin akan kesulitan dalam memahaminya. Yang kedua, mudahnya mengakses data pribadi dan politik. Yang ketiga, memerlukan banyak perubahan pada undang-undang karena keamanan dan kepemilikan terdesentralisasi. Yang terakhir, tanpa adanya perusahaan teknologi besar atau entitas pusat akan mempersulit regulasi pada web. Next. Baik, mungkin hanya itu dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan tentang materi website 1.0 hingga website 3.0. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.